Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, pertemuan kali ini saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan permakalah saya yang berjudul Alat Evaluasi. Baiklah, di sini ada pengertian evaluasi. Evaluasi pendidik Islam yaitu kegiatan penilaian terhadap tingkah laku peserta didik dari keseluruhan aspek mental, psikologis, dan spiritual religius dalam pendidikan Islam. Dalam hal ini tentunya yang menjadi tolak ukur adalah Al-Quran dan hadis. Berikutnya adalah alat evaluasi. Alat evaluasi terdiri dari dua. Yang pertama ada tes dan non-tes. Definisi tes merupakan alat ukur yang standar dan objektif sehingga dapat digunakan secara meluas untuk mengukur dan membandingkan keadaan psikis atau tingkah laku individu. Berikut adalah tes berdasarkan fungsi. Yang pertama adalah tes seleksi, sering dikenal dengan tes saringan atau ujian masuk. Yang kedua adalah tes awal untuk mengetahui sejauh manakah materi atau bahan pembelajaran yang akan diajarkan telah dapat dikuasai oleh peserta didik. Yang ketiga adalah tes akhir. Tes akhir dikenal dengan istilah post-test. Yang keempat adalah tes diagnostik untuk mengetahui kelemahan siswa sehingga berdasarkan tersebut dapat dilakukan pemberian perlakuan yang tepat. Yang kelima adalah tes formatif untuk mengetahui sejauh mana siswa telah membentuk setelah mengikuti suatu program tertentu. Yang keenam adalah tes sumatif, dilakukan setelah berakhirnya pemberian sekelompok program atau sebuah program yang lebih besar. Berikut ada tes segi banyak orang yang mengikuti. Yang pertama ada tes individu di mana tester berhadapan dengan satu orang tester saja. Yang kedua ada tes kelompok. Tes di mana tester berhadapan lebih dari satu orang tester. Berikutnya ada tes segi cara mengajukan pertanyaan. Yang pertama adalah tes tertulis. Tester dapat mengajukan butir-butir pertanyaan atau soalan yang dilakukan secara tertulis. Yang kedua adalah tes lisan. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau soalnya dilakukan secara lisan. Selanjutnya ada non-tes. Yang pertama adalah skala bertingkat, yaitu menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka terhadap suatu hasil perkembangan. Yang kedua ada kuesioner, yaitu berupa daftar pertanyaan yang harus diisi oleh seseorang yang akan diukur. Berikut kesimpulannya yaitu tes berupa tes awal, tes akhir, tes seleksi, tes diagnostik, dan tes formatif dan sumatif, tes individual, tes kelompok, tes tertulis, dan tes lisan. Dan juga ada non-tes yang berupa skala bertingkat, kuesioner, daftar cocok, wawancara, dan pengamatan. Sekian makalah dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.